Wajah Rain tenang, ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, seolah tatapannya mampu membekukan siapapun. Wajah Tang Jie menjadi pucat, dan dia menggerakkan tubuhnya sedikit ke belakang. Shang membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, "Yu, kamu sudah selesai? Saya selesai." Rain membuka mulutnya dan mengucapkan dua kata ini dengan lemah, seolah tidak ada yang berbeda dari sebelumnya. Li, Fu, dan Yi pun saling membuka mata. Mereka memandangi hujan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan memperlihatkan ekspresi aneh Yu dengan lembut tersenyum. Ekspresi sedingin esnya segera menghilang seolah es dan salju telah mencair. Dia berkata, "Tuan Shang, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Semua orang memasang wajah serius saat mereka melihat ke arah Shang, menunggu instruksinya. Selain Shang, yang lukanya terlalu parah, 3 orang lainnya telah meminum semua jenis ramuan yang Yu kumpulkan dan memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Mereka semua sangat marah. Mereka ingin kembali ke Pavilion Tianyi dan menyelesaikan rekening dengan Li Yunxiao dan yang lainnya. Shang tampak khawatir. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Persenjataan surgawi tertinggi rusak. Adakah orang di alam seni bela diri surga yang bisa membuat artefak dewa?" Li dan yang lainnya memandang Yu. Mereka baru saja pulih dari segel dan tidak terbiasa dengan seni bela diri alam surga. Wajah Yu menjadi gelap. Dia berkata, 20 tahun yang lalu, ada Kaisar Wu yang tak tertandingi, bernama Gu Feiyang. Dia membuat pedang tertinggi. Dikatakan sebagai artefak ilahi. Namun tidak banyak orang yang mengenalinya. Saya juga berpikir itu agak tidak nyata. Shang berkata dengan terkejut. Saya tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa hadir. Di mana Gu Feiyang sekarang? Yu menghela nafas dan berkata, dia sudah mati. Semua orang terkejut. Lalu, mereka terdiam. Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Mengapa kamu berbicara tentang orang mati? Li sepertinya tidak mau menyerah. Dia berkata, apakah Gu Feiyang memiliki ahli waris? Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Gu Feiyang mencapai puncak jalur bela diri dan jalur sihir, tetapi dia hanya memiliki satu ahli waris. Dia hanya berada di tingkat ke-7 sekarang, lebih lemah dariku. Ngomong-ngomong, pemimpin kelompok tentara bayaran pemula, Kaisar Muda Haolian, adalah murid warisan seni bela diri Gu Feiyang. Shang bergumam pada dirinya sendiri, bola persenjataan istana tertinggi, prasasti batu giok aneh itu, ditambah bahtera Nuh umat manusia. Bagaimana bisa ada 3 benda suci di era yang sama? Mungkinkah akan terjadi perubahan besar di surga? Dan kita adalah pion dalam takdir ini, lahir pada waktu yang tepat. Setan-setan besar lainnya mengerutkan kening dan merenungkan kalimat ini. Sementara Tang Jie tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa itu senjata suci, dia tahu bahwa itu setara dengan apa yang manusia sebut sebagai senjata mendalam tingkat transenden. Satu-satunya senjata mendalam tingkat transenden yang pernah tercatat adalah bahtera Nuh dan kunci yang ada bersamanya. Bagaimana keduanya muncul? Jika dikatakan bahwa klan iblis mewarisi harta yang tidak diketahui manusia, itu bisa dimengerti. Tapi Li Yunxiao itu, tidak hanya dia memiliki banyak senjata mendalam tingkat 9, dia bahkan memiliki senjata mendalam tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Sulit baginya untuk menerima kenyataan ini. Tapi dia telah melihat kekuatan bola armilari istana tertinggi dalam pertempuran dengan King kecil, dan proses prasasti dewa alam semesta menghancurkan sumbu surga dari bola armilari. Jadi dia harus mempercayainya. Selama beberapa tahun, banyak orang bermimpi memiliki artefak ilahi yang tiada taranya, dan sekarang ada 3, di antaranya di asal iblis. Berita ini terlalu mengejutkan. Jika disebarkan, seluruh alam surga seni bela diri akan berada dalam kekacauan. Tidak, aku harus merahasiakannya. Tang Jie berpikir dalam hati, jika disebarkan, saya pasti tidak akan mendapat bagian dari prasasti giok ajaib itu.
Saya hanya bisa diam-diam menemukan seseorang untuk membunuh Li Yunxiao, jadi saya bisa mendapatkannya. Adapun bola persenjataan istana tertinggi klan iblis. Keserakahan muncul di matanya, dan dia berpikir, saya harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Dan kunci yang dari Bahtera Nuh ada bersamaku. Jadi ketika aku membuka Bahtera Nuh, aku akan menggunakan 3 senjata mendalam tingkat transenden. Dia terkejut dengan gagasan ini, tetapi dia bahkan lebih bersemangat, begitu bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikan diri. Ia merasakan darah di tubuhnya mengalir beberapa kali lebih cepat. Pada saat itu, dia akan memimpin Merchant Alliance dan menyatukan Realm of Heaven Martial Arts. Entah itu 7 negara adidaya, zona suci, ibu kota ilahi, laut ilahi, atau bahkan 4 lautan, mereka semua akan menyerah padanya. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Setelah sekian lama, dia sadar dan dia terkejut. Dia melihat monster besar menatapnya dengan senyuman aneh di wajah mereka. Tang Jie menenangkan dirinya dan menekan kegembiraannya. Apa yang salah? Mengapa kamu menatapku? Saya tidak punya bunga di wajah saya. Shang terkekeh dan berkata, pasti menyenangkan memiliki 3 artefak ilahi dan mendominasi dunia, bukan? Bah, Tang Jie terkejut. Wajahnya berubah dan dia berkata dengan kaget, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Tidak, bah. Saya tidak berpikir seperti itu. Cukup bagus untuk mendapatkan 1 senjata mendalam tingkat transenden. Bagaimana saya bisa membayangkan 3? Suaranya menjadi semakin lembut. Para monster besar jelas tidak mempercayainya. Dia merasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan tangannya basah oleh keringat. Jangan gugup. Saya menghargai seorang pemuda yang memiliki ide. Shang tersenyum tipis. Dia memandangnya dan berkata, baru saja, kami memutuskan untuk bergabung dengan sekolah 4 ekstrem dan membantu Anda. Opo. Tang Jie membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Dia berkata dengan aneh, kamu tidak bercanda, kan? Hal yang tidak bisa dia dapatkan bahkan setelah memutar otak barusan, datang dengan sendirinya. Benarkah ada kue di langit? Shang berkata sambil tersenyum. Bagaimana bisa? Kami telah kehilangan banyak kekuatan dan kami membutuhkan bantuan Anda. Kami akan membantu Anda mewujudkan impian Anda, dan Anda akan memberi kami semua bahan yang kami butuhkan dan membantu kami memulihkan kekuatan kami. Bagaimana menurutmu? Jadi begitu. Tang Jie menghela nafas lega dan memulihkan sikapnya. Dia berkata sambil tersenyum. Saya mengerti. Anda tertarik dengan sumber daya dari sekolah 4 ekstrem, dan Anda ingin mencari pendukung untuk memulihkan kekuatan Anda, bukan? Tidak masalah. Selama Anda adalah bawahan saya dan mendengarkan perintah saya. Selama alam seni bela diri surgawi memilikinya, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Shang tampak bersyukur, dan dia berkata dengan emosional, kalau begitu berikan aku energi misterius Tai dulu. Aku belum memikirkan sisanya. Aku akan memberitahumu ketika aku sudah memikirkannya. Yujuka mendengus dingin dan berkata, Perahunu. Li berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar jahat. Berikan saja aku pil ilahi ungu jiwa murni dan air tanah giok murni. Hal-hal itu dapat menyehatkan kecantikanku. Fu mendengus keras dan berkata, rumput pedang nirwana jiwa surgawi. Wing tertawa aneh dan berkata, aku akan memberimu pil 10 revolusi Divine Tyrant. Wajah Tang Jie berubah ungu seperti terong. Dia berkata sambil tertawa hampa, kamu benar-benar pandai bercanda denganku. Ekspresi Shang menjadi sedingin es. Dia berkata, kami tidak bercanda denganmu. Jika Anda tidak dapat memberi kami apapun, Anda harus mendengarkan kami untuk saat ini. Li berjalan ke depan sambil tersenyum dan berkata, saya akan membantu Anda memulihkan kekuatan Anda terlebih dahulu. Namun, saya akan memberi batasan pada tubuh Anda. Jika saya tidak menggunakan teknik untuk meringankannya setiap 2 hari sekali, Anda akan merasakan perasaan tertentu, sakit. Namun, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Aku akan membiarkanmu merasakannya nanti. Dia membentuk segel tangan dengan 1 tangan dan beberapa segel klan iblis memasuki tubuh Tang Jie.
Tang Jie bisa merasakan kekuatan yang telah disegel perlahan kembali. Dia sangat gembira tapi hatinya langsung tenggelam lagi. Di dalam segel yang dikeluarkan Li, ada gelombang Demon Qi yang memasuki anggota tubuh dan tulangnya, menyebar jauh dan luas. Tang Jie berkata dengan marah, karena kita bekerja sama, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Apa yang kamu lakukan? Li berkata sambil tersenyum. Adik, jangan marah. Kamu akan tahu apa ini. Ekspresi Tang Jie berubah. Dia langsung merasakan gatal di anggota badan dan tulangnya. Rasa gatal itu langsung menjalar ke tulangnya. Dan tidak peduli bagaimana dia menggaruknya, dia tidak bisa menggaruknya. Gatal sekali. Dasar penyihir, teknik apa yang kamu berikan padaku? Tang Jie menggaruk seluruh tubuhnya, tapi dia tidak bisa menggaruknya apapun yang terjadi. Dia mengumpat karena merasa tidak nyaman. Li berkata sambil tersenyum, gatalnya hanya sebentar. Jangan takut, ini akan segera berakhir. Benar saja, setelah gatal, rasa sedingin es datang dari anggota badan dan tulangnya. Itu sangat nyaman. Namun, perasaan sedingin es itu menjadi semakin berat. Pada akhirnya, itu menjadi udara dingin, hampir membekukan meridian dan darahnya. Bahkan wajahnya membeku hingga menjadi biru pucat. Seluruh tubuh Tang Jie bergetar tanpa henti. Dia tergagap saat berbicara, dan dari mulutnya keluar lingkaran udara dingin. Mata Yu dipenuhi keheranan. Dia berkata, apakah kamu melemparkan 7 segel iblis padanya? Li berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari imam besar. Ini memang 7 segel iblis. Bahkan di antara klan iblis hanya sedikit yang mengetahui teknik ini. Secara total, seseorang harus menderita 7 kali seumur hidup dan 7 kematian. Tadi ada 2. Mata Tang Jie sudah membiru. Setelah mendengar kata-katanya, seluruh tubuhnya semakin gemetar. Matanya dipenuhi keputusasaan. Dia akhirnya tidak bisa menahan udara dingin dan langsung terjatuh ke genderang perang. Namun, kesadarannya sangat jernih dan dia tidak bisa pingsan apapun yang terjadi. Lambat laun, udara dingin dibubarkan oleh gelombang kehangatan. Perlahan-lahan berubah menjadi gelombang panas, membakar. 7 jenis kerusakan berbeda terjadi pada tubuhnya satu persatu. 1 jam kemudian, Tang Jie tergeletak di tanah seperti babi mati. Yang tersisa hanyalah erangan yang terputus-putus. Mendengarkan baik-baik, erangan itu sepertinya mengatakan setan. Adikku, tidak apa-apa. Sekarang sudah baik-baik saja. Li maju dan berjongkok. Dia dengan lembut menepuk Tang Jie dan berkata, bangunlah. Kenikmatan 7 kehidupan dan 7 kematian ini hanya akan memengaruhi panca indera dan 6 inderamu. Itu tidak akan menimbulkan efek samping apapun pada kultivasimu. Berhentilah berpura-pura mati. Mata Tang Jie dipenuhi kebencian. Namun, saat melihat senyum manis Li, seluruh tubuhnya masih gemetar tanpa henti. Shang tersenyum dan berkata, kamu mengalami rasa sakit ini. Jadi kita semua berada di pihak yang sama. 7 segel iblis ini perlu diperkuat setiap hari. Jika tidak, untuk ketiga kalinya. Anda akan mati karena siklus 7 sensasi ini. Anda sudah mengalaminya sekali. Kulit Tang Jie pucat. 7 jenis rasa sakit tadi membuatnya merasa lebih baik mati saja. Dia berharap dia bisa membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Namun, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Sekarang setelah rasa sakitnya hilang, dia tidak ingin mati lagi. Shang berkata, karena kita sudah berada di pihak yang sama, mari kita mulai kerja sama kita. Bantu kami mendapatkan pohon cemara abadi terlebih dahulu. Kemarahan Tang Jie melonjak. Dia berkata dengan suara cemberut, saya hanyalah seorang raja bela diri puncak. Bagaimana saya bisa membantu Anda mendapatkan pohon itu? Shang tersenyum lembut dan berkata, jika saya tidak salah menebak, 4 sekte ekstrem Anda pasti telah memasuki dataran Fient ini. Sebagai tuan muda 4 ekstrem sekte, Anda harus memiliki cara untuk menghubungi mereka dan kemudian memerintahkan mereka. Peluang kita mendapatkan pohon dewa cukup tinggi.